Halo Sobat Imun, banyak yang bertanya, sebenarnya Sjogren's syndrome itu perlu untuk gluten free atau tidak sih? Nah, coba kita simak ya, 5 hal yang akan kita coba bahas mengenai apakah Sjogren's syndrome perlu untuk gluten free atau tidak. Yang pertama, ternyata ada fakta yang menunjukkan dari penelitian terbaru bahwa 1-2 dari 10 teman-teman dengan Sjogren's syndrome mengalami penyakit celiak atau yang kita bilang sebagai celiac disease. Apa itu celiac disease? Celiac disease adalah reaksi alergi atau reaksi autoimun terhadap protein gluten. Protein gluten kita dapatkan dari mana? Protein gluten kita dapatkan dari makanan yang berasal dari olahan gandum. Apakah itu gandum yang digiling berupa tepung terigu, kemudian tepung terigunya dibuat sebagai bahan baku untuk membuat roti, membuat kue, membuat biskuit, membuat mie, dan lain sebagainya. Gluten juga bisa didapatkan pada produk-produk makanan olahan, atau bahkan bisa kita temukan pada produk perawatan tubuh, seperti pasta gigi, lotion, dan lain sebagainya. Karena gluten banyak ditambahkan ke dalam produk-produk tersebut sebagai bahan untuk memperbaiki struktur yang kita kenal sebagai vital gluten. Oke, yang kedua, Sobat Imun, kenapa sih kok pada teman-teman dengan Sjogren's syndrome lebih banyak bisa mengalami celiac disease? Jadi kita tahu celiac disease di populasi umum, di orang-orang tanpa Sjogren's syndrome itu jarang sekali kita ketemukan. Mungkin hanya 1-2 dari 100 orang. Tapi kenapa pada Sjogren's syndrome bisa 1-2 dari 10 orang? Tentunya itu meningkat 10 kali lipat ya Sobat Imun ya. Nah, ternyata pada Sjogren's syndrome ini merupakan sebuah kondisi autoimun di mana lapisan yang melindungi organ-organ tubuh kita, baik mulai kulit lah, mata, sampai ke saluran cerna mengalami gangguan. Pada saat perlindungan epitel dari saluran cerna kita mengalami gangguan, maka pada saat kita makan gluten, terutama dalam bentuk gluten olahan, itu akan membuat protein-protein gluten tersebut bisa masuk. Ya, kita tahu salah satu konsep namanya leaky gut, yaitu kebocoran daripada epitel perlindungan daripada usus. Begitu protein gluten itu bisa masuk ke dalam saluran cerna kita, masuk ke dalam rongga-rongga saluran cerna, maka di situ dia akan berinteraksi dengan sistem imun. Pada saat dia berinteraksi dengan sistem imun yang berada di bawah mukosa tersebut, maka itu akan menyebabkan terjadinya reaksi alergi atau reaksi autoimun terhadap gluten. Nah, makanya kita bisa temukan pada sobat-sobat imun dengan Sjogren's syndrome akan mengalami angka daripada celiac disease yang lebih tinggi. Yang ketiga, kapan sih kita perlu waspada? Ya, pertama teman-teman Sjogren harus waspada kalau misalnya pada saat teman-teman Sjogren makan sesuatu yang mengandung gluten, apakah ada keluhan atau tidak? Apakah menjadi lebih mudah kembung, nyeri perut, atau kondisi Sjogrennya kambuh? Kalau Sjogrennya di sendi-sendi jari tangan, apakah nyeri-nyeri sendinya bertambah berat? Apakah kelelahannya bertambah berat? Apakah kering matanya bertambah berat? Apakah kering mulutnya bertambah berat? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dengan Sjogren's syndrome, akan kita harus tahu ya mengenai kondisi tubuh kita sendiri. Kalau ternyata keluhan kita itu memberat, berarti mungkin kita mengalami celiac disease, terutama pada teman-teman dengan Sjogren's syndrome. Tahu pastinya bagaimana dok? Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman setiap kali makan gluten mengalami keluhan, kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya IgA Celiac Disease Profile. Di situ kita bisa melihat di dalam tubuh kita apakah terbentuk antibodi yang menyerang gluten. Jadi Sobat Imun tahu kalau misalnya autoimun selalu hubungannya adalah dengan antibodi dan antigen. Jadi IgA Celiac Disease Profile bisa membantu kita untuk mendiagnosis benar nggak teman-teman dengan Sjogren's syndrome yang mengalami keluhan pada saat mengkonsumsi gluten kemudian mengalami beneran yang terjadi celiac disease. Ya. Nah, yang keempat, apakah perlu kalau misalnya kita dengan Sjogren's syndrome kita harus menghindari gluten? Menurut saya perlu. Ya, jadi kalau misalnya kita terus-menerus terpapar, terutama kita sial terpapar pada saat saluran cerna kita lagi jelek, terpapar pada saat mukosa kita lagi terganggu, terpapar pada saat integritas kulit kita sedang terganggu, maka di situ bisa terbentuk antibodi. Maka di situ bisa terbentuk yang namanya celiac disease.
ya, sehingga pada teman-teman dengan Sjogren syndrome memang kita sarankan untuk mengurangi, ya, mungkin tidak harus 100% menghindari, terutama kalau tidak terjadi celiac disease, ya. Kalau misalnya tidak terjadi celiac disease, tidak perlu 100% menghindari gluten, tetapi kita mengurangi paparan terhadap gluten untuk mengurangi risiko kita mengalami celiac disease yang diakibatkan oleh karena terbentuknya antibodi terhadap gluten tersebut. Nah, bagaimana selain mengurangi, gimana caranya kita bisa menurunkan lagi risikonya supaya kita tidak mengalami reaksi terhadap gluten? Nah, Sobat Imun, kalau misalnya kita pelajari, sebenarnya manusia itu sudah ratusan ribu tahun makan gluten. Ya, kita tahu terutama di negara-negara 4 musim, ya, gandum lebih banyak tumbuh dibandingkan beras atau nasi, gitu ya. Nah, kalau kita pelajari dari manusia-manusia zaman dulu, gluten itu tidak dimakan dalam proses yang instan, ya. Jadi kalau misalnya manusia zaman dulu mau mengkonsumsi roti, gitu ya, makan roti mau dikembangkan, itu tentunya mereka menggunakan metode fermentasi yang kita bilang kalau roti namanya sourdough. Pada saat gluten tersebut sudah difermentasi, maka bakteri-bakteri yang baik yang ada di dalam produk fermentasi tersebut yang akan membantu untuk memecah atau mengolah terlebih dahulu glutennya, ya, sehingga pada saat kita makan itu proteinnya sudah bukan protein yang besar-besar yang sulit dicerna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengurangi paparan gluten, jangan terlalu banyak, sesekali saja. Tapi yang ketiga nih Sobat Imun, yang paling penting, pada saat kita makan gluten, usahakan banget jangan makan gluten bersama dengan produk-produk yang bisa merusak mukosa kita, karena itu akan mengakibatkan terjadinya paparan gluten yang lebih tinggi akibat saluran cerna kita itu sudah tergerus terlebih dahulu oleh bahan-bahan kimia tersebut. Nah, itu sampai ke topik kelima kita, ya. Apa yang sering salah yang mengakibatkan pada saat kita makan gluten atau bahkan pada saat kita makan gluten free kemudian kondisi kita makin kambuh. Ternyata Sobat Imun, kalau misalnya ini saya kebetulan baru habis dari sebuah kongres, ya, banyak data-data menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia tambahan yang ada di dalam makanan olahan, mulai dari pengembang, emulsifier, pengawet, kemudian juga bahan-bahan tambahan perasa, ya, pewarna, itu ternyata merusak mukosa epitel saluran cerna. Jadi Sobat Imun bisa bayangkan pada saat kita dengan Sjogren syndrome atau dengan kondisi autoimun secara keseluruhan mempunyai saluran cerna yang sensitif, kemudian kita makan makanan olahan terutama yang mengandung bahan-bahan tersebut, pengembang, pengawet, emulsifier, pewarna, penyedap dan lain sebagainya, mukosanya semakin rusak, maka protein-protein yang kecil itu akan lebih mudah masuk dan mengakibatkan terjadinya reaksi imun di dalam tubuh kita, ya. Jadi Sobat Imun, boleh nggak makan gluten? Boleh. Seberapa banyak? Tidak terlalu banyak. Gluten dalam bentuk apa? Gluten yang sudah diproses dengan fermentasi, atau paling tidak gluten yang diolah tanpa menggunakan bahan-bahan kimia tambahan. Jadi di situ kita juga menghindari salah satu jebakan Batman-nya. Ya, kita seringkali bilang saya sudah gluten free, kenapa keluhan saya tetap kambuh? Ternyata banyak Sobat Imun yang makan makanan gluten free yang makanan olahan, ya. Cake, ya, kita tahu cake supaya mengembang bagus itu membutuhkan struktur gluten. Tapi banyak sekarang cake yang gluten free kemudian menambahkan bahan-bahan untuk supaya kuenya itu mengembang, supaya kuenya itu bisa dimakan, ya, rasanya tidak seperti makan bata gitu misalnya. Atau roti juga sama demikian. Roti dibuat dari tepung-tepungan lain supaya bisa dimakan, walaupun itu gluten free, dia menambahkan pengembang, kemudian menambahkan emulsifier, menambahkan gula yang banyak, lemak yang banyak, ya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya kita memang benar mau diet gluten free,
makan makanan yang memang pada aslinya tidak mengandung gluten ya. Seperti contohnya, dibandingkan kita berusaha menipu diri dengan makan roti gluten free, ya lebih baik kita makan ubi-ubian misalnya ya, atau misalnya dibandingkan kita menipu diri mau makan mie yang gluten free, lebih baik kita makan bihun misalnya, kue tiaw misalnya yang memang dibuat dari tepung beras. Atau misalnya dibandingkan kita menipu diri makan cake gluten free, ya mendingan kita makan kue pisang misalnya, kita makan apalagi makanan-makanan kue-kuean tradisional yang memang dibuat dari tepung beras gitu ya. Jadi itu adalah pendapat saya mengenai apakah pasien dengan Sjogren syndrome butuh gluten free atau tidak. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat, atau bisa juga kirim email ke binaimun@gmail.com. Salam sehat selalu Sobat Imun.